Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi untuk pelajaran seni budaya. Untuk pelajaran kali ini yaitu pelajaran kelas 7 semester 2. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Bandi, untuk menyampaikan materi pada kalian, yaitu untuk materi seni budaya, khususnya materi seni rupa. Nah, sekarang kalian perhatikan, di sini ada gambar batik, ada gambar tenun, kemudian gambar lukis, bordir, sulam pita, dan sulam. Kira-kira kita akan mempelajari tentang apa, anak-anak? Ada yang tahu? Nah, di sini kalian perhatikan, di sini ada beberapa gambar. Nah, ini gambar apa saja? Ini aja akan kita kupas satu persatu. Kira-kira ini gambar apa? Ada yang tahu? Baik, kalau tidak ada, sekarang Pak Bandi lanjutkan. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Jadi kita akan mempelajari tentang penerapan ragam hias pada bahan tekstil atau dengan menggunakan bahan tekstil. Nanti ada beberapa bab yang akan kita pelajari atau ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu ragam hias pada bahan tekstil. Ini poin A, ragam hias pada bahan tekstil. Berikutnya, penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Jadi yang B adalah penerapannya. Pada media apa saja bahan tekstil dibuat. Terus yang C, jenis dan sifat bahan tekstil. Jenisnya apa saja, sifatnya bagaimana, itu nanti akan kita kupas bersama. Berikutnya yang keempat, jenis dan bahan pewarna. Jadi yang keempat adalah jenis dan bahan pewarna. Berikutnya nomor 5, fungsi ragam hias pada bahan tekstil. Fungsi ragam hias pada bahan tekstil. Terakhir, yang keenam, teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Namun pada video pembelajaran kali ini nanti kita hanya membahas yang pertama dan kedua, yaitu ragam hias pada bahan tekstil dan penerapannya. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan yang pertama, yaitu ragam hias pada bahan tekstil. Apa yang dimaksud ragam hias pada bahan tekstil? Nah, ada yang tahu? Apa yang namanya ragam hias pada bahan tekstil? Kalau tidak ada, Pak Bandi berikan apa yang dimaksud dengan ragam hias pada bahan tekstil. Pengertian ragam hias tekstil adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya disusun secara berulang-ulang sesuai pola tertentu diterapkan pada kain yang tujuannya untuk memperindah atau menghias. Jadi fungsi utama yaitu menghias. Walaupun nanti penerapannya ada beberapa cara atau ada beberapa bentuk dalam menyajikan. Jadi inti utama adalah menghias. Pada bahan apa? Di sini hanya tertulis tekstil. Berarti nanti kita hanya menggunakan media tekstil. Walaupun bisa juga pada media kayu. Tapi untuk pembahasan kali ini yaitu menggunakan bahan tekstil. Berikutnya B, yaitu penerapan ragam hias pada bahan tekstil, yaitu penerapannya. Itu nanti ada beberapa macam penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Yang pertama yaitu membatik.
Pengertian secara umum batik adalah sebuah teknik menahan warna dengan lilin atau malam secara berulang-ulang di atas kain. Namun pada perkembangannya batik dibuat menggunakan teknik celup, teknik cap, teknik sablon, dan printing. Nah, ini Pak Badi berikan contohnya, yaitu untuk gambar membatik. Di sini ada proses menggunakan alat yang namanya apa? Alat untuk batik namanya apa? Ada yang tahu? Namanya adalah canting. Jadi namanya adalah canting. Untuk harga per biji sekitar 50 itu kalau tidak naik. Tapi kalau naik ya mungkin sekitar 60 atau 70 per biji. Ini adalah untuk membatik, yaitu menorehkan malam atau lilin pada kain. Jadi nanti yang kena lilin dia tidak berwarna. Sekali lagi, jika kena lilin dia tidak berwarna. Kalau warna dasarnya putih, maka dia tetap putih. Kalau warna dasarnya kuning, dia tetap kuning. Pokoknya yang ditumpuk yang ditumpuk dengan lilin, dia sesuai warna sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya putih, dia akan berwarna putih. Berikutnya, untuk penerapan yang kedua, yaitu menenun. Yaitu teknik pembuatan kain dengan cara memasukkan secara berselang-seling kelompok benang yang membujur disebut dengan silalungsi ke dalam benang yang melintang atau pakan. Ini ada gambarnya, yaitu proses menenun, yaitu dengan menggunakan alat tenun. Untuk prosesnya ini agak lama, mungkin satu kain bisa menghabiskan waktu sampai 2 minggu. Ini untuk satu kain. Tapi sekarang kita jarang menjumpai orang menenun. Tapi kalau zaman nenek-nenek kita dulu, atau mbah buyut kita, nah, itu masih banyak yang menenun. Tapi sekarang kita jarang menjumpai untuk mereka yang menenun. Karena sudah kalah dengan hasil pabrikan. Karena lebih cepat, nah, akhirnya dia tergeser atau tergusur. Berikutnya nomor 3, yaitu menyulam. Teknik pembuatan hiasan kain dengan media benang dan jarum. Jahit menggunakan keterampilan tangan secara manual. Jadi nyulamnya pakai tangan secara manual. Nah, ini namanya menyulam. Nah, ini contohnya, yaitu teknik menyulam. Di situ ada bentangan dari kayu. Nah, yang berada di dalam bentangan itu nanti yang kita kerjakan. Kenapa harus pakai bentangan? Supaya untuk mempermudah. Walaupun tanpa bentangan juga bisa, tapi dengan bentangan nanti prosesnya lebih mudah. Berikutnya yang nomor 4, yaitu teknik membordir, yaitu teknik pembuatan hiasan kain dengan media benang dan jarum. Jahit menggunakan bantuan mesin. Jadi kalau menyulam pakai tangan, sekarang kalau membordir menggunakan mesin. Sama-sama pakai benang dan jarum. Tapi sekarang sudah menggunakan mesin. Mesin bordir, maka lebih cepat. Jadi hampir sama dengan tadi, tenun dengan hasil pabrikan. Menyulam dengan bordir, nah, bordir lebih cepat. Berikutnya yang terakhir nomor 5, yaitu melukis. Teknik pembuatan hiasan pada kain menggunakan alat bahan kuas dan cat. Nah, ini Bapak diberikan contohnya, yaitu melukis langsung pada kain. Jadi warna dicoletkan pada kain, langsung diwarna. Maka tidak menggunakan malam. Jadi warna langsung ditorehkan pada kain. Seperti orang melukis itu, ya pakai seperti spandram. Seperti orang melukis. Nah, demikian tadi ulasan dari Pak Bandi kaitannya untuk pengertian ragam hias dan penerapannya. Saya kirikan dulu, terima kasih, bisa dilanjutkan
minggu depan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan pada pembelajaran hari ini atau pembelajaran berikutnya. Sekian dulu, terima kasih.